Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, rahmat dan ridho kembali kita bisa bertemu virtual dalam kegiatan forum setiap hari Jumat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati, Dewan Asatid, Wasyatidah, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SD Pelita, komite sekolah, para orang tua, siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Marilah kita sama-sama membacakan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah di pagi cerah ini kembali kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka pelaksanaan kultum setiap hari Jumat yang diselenggarakan secara virtual. Sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Allah memberikan ridho serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Acara yang akan kita laksanakan pada hari ini sebagaimana yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga kultum, dan diakhiri dengan doa penutup. Marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Rasandria Orian Nizam dari kelas 6A. Pada Ananda Nizam dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in
ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Nizam yang telah membacakan surat At-Takwir. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang menyimak mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita simak, kita dengarkan nasihat mau'izatul hasanah ataupun kultum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi SPDI. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Fauzi SPDI dipersilahkan. Baik, jazakallah khair Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI. Sebelumnya saya mohon maaf, ini kameranya agak kurang bagus, jadi cahayanya kurang terang ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam melaksanakan acara ini. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, staf dan karyawan SD Pelita. Yang saya hormati pula para orang tua wali murid yang mendampingi putra-putrinya. Yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas kita di hari Jumat yaitu kultum atau tausiah Jumat, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, khususnya bagi diri Bapak dan umumnya bagi kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita yang sedang muwajjah atau bertatap muka di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ceramah saya ini sudah sering didengar, tapi ini saya di sini tugasnya hanya mengingatkan khusus bagi dari diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Saya di sini mengambil tema mengenai akhlak. Ya, akhlak kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya budi pekerti. Makanya ada pelajaran PAI dan budi pekerti atau pendidikan agama Islam dan budi
pekerti. Ya, atau bahasa sehari-harinya bisa dikatakan perilaku terpuji, atau bisa juga dikatakan dengan perbuatan baik, perilaku baik, gitu ya. Nah, siapakah yang kita contohkan dalam perilaku baik tersebut? Ya, apakah artis, apakah public figure, ya, apakah pejabat, apakah presiden sekalipun? Tentunya bukan. Ya, yang kita contohkan dalam perbuatan baik ini atau budi pekerti ini adalah siapa? Yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi contoh dalam kita berperilaku baik. Sebagaimana di dalam hadisnya dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi. Ya, jadi akunya di situ akunya Nabi, bukan akunya Bapak ya. Ya, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi hanya Nabi Muhammad sajalah yang akhlaknya patut ditiru. Ya, bukannya artis Korea, bukannya anak band, bukannya apa tuh yang ada di televisi. Nah, yang kita ikuti gayanya setiap hari, bukan itu. Ya. Justru itu dapat menyesatkan kita. Ya, tentunya yang buruk-buruk. Memang ada beberapa public figure atau artis yang bagus perilakunya, itu boleh kita contoh, dan dia pun mungkin mencontohkan Nabi Muhammad SAW, mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, baik anak-anak sekalian, kepada siapakah kita berakhlak? Kepada siapakah kita berperilaku baik? Ada 3. Ya, yang pertama akhlak kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah? Allah itu Tuhan kita yang patut disembah. La ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kita harus berakhlak kepada Allah. Akhlaknya tentu akhlak yang baik. Apa contohnya? Contohnya, kita melakukan sholat. Betul tidak? Tadi sudah sholat subuh belum? Ya, mudah-mudahan sudah semuanya ya. Tapi yang belum, ya mudah-mudahan besok tidak kesiangan lagi ya. Nah, jadi akhlak kepada Allah yang pertama kita sholat. Nah, bagaimana cara sholat kita mengikuti akhlak Rasulullah? Nah, makanya kan tadi kan contoh kita adalah Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya yang pertama, yang paling penting adalah di awal waktu. Ya, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, ya, menggunakan pakaian yang bersih dan sopan dan menutup aurat. Ya, kadang ada orang yang sholatnya menggunakan pakaian yang bersih, tapi kurang sopan. Contoh, ya, kalau perempuan sudah pasti pakai mukena kan ya, sudah pasti itu sudah kendor lah istilahnya. Ada ini laki-laki, apalagi badannya agak gemukan sedikit, ya, dia pakai baju ketat. Nah, ketika sujud kelihatan tuh bawahnya tuh. Ya, itu akhlak yang tidak baik. Ya, jangan diikutin. Ya, makanya kita harus menggunakan baju yang bersih, yang menutup aurat, yang sopan. Ya, kalau sopan sudah kalau menutup aurat sudah pasti sopan ya. Ya, itu. Nah, jadi kita harus berakhlak yang baik kepada Allah. Di antaranya kita cara sholat itu.
ya. Terus wudhunya juga harus baik. Ya, sholatnya tidak bercanda. Ya, Allahu Akbar. Ya, walaupun dia anak kecil tapi tetap ya harus tertib. Apalagi sholat di masjid. Makanya ada adab-adab ketika di masjid. Itu akhlak kita kepada Allah. Karena masjid itu rumah Allah. Pada saat masuk masjid kita harus membaca doa sebelum masuk ke dalam masjid, menggunakan kaki kanan. Pada hafal kan doanya semuanya? Sudah pasti. Ya, ketika tatap muka sering dipraktekkan. Kecuali kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum. Nanti belajar lah gitu ya. Nah, itu. Nah, di dalam masjid juga ya kita harus berakhlak, tidak boleh lari-larian. Duduk yang tertib, menunggu imam datang. Ya, bila perlu kita berzikir di dalam hati. Itu akhlak kita kepada Allah. Nah, itu salah satu contoh. Masih banyak lagi akhlak kita kepada Allah. Ya. Nah, yang kedua akhlak kepada siapa? Akhlak kepada diri sendiri. Loh, kok begitu? Iya, ada akhlak kepada diri sendiri. Contoh, ya, kita mau makan pakai tangan apa? Kiri apa kanan? Kanan. Itu akhlak kepada diri sendiri. Dan makannya nggak boleh berdiri. Makan, minum itu nggak boleh berdiri. Dan itu ada manfaat kesehatan di dalamnya. Ketika orang makan berdiri dengan duduk itu beda. Lebih sehatan orang yang makan duduk daripada yang berdiri. Minum pun sama. Dan jangan lupa membaca lafal basmalah minimalnya. Pak, saya nggak hafal doa makan, Pak. Nggak apa-apa. Minimalnya basmalah. Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau makan itu yang pertama menggunakan tangan kanan, dan sebelum masuk ke dalam mulut harus membaca Bismillahirrahmanirrahim dan sambil duduk, baik makan maupun minum. Ada lagi yang akhlak kepada diri sendiri. Ada apa? Ya, bersih-bersih badan. Ya, sebelum kita melaksanakan satu ibadah dan lain sebagainya. Banyak akhlak kepada diri sendiri. Ya, makanya kalau misalkan ada orang makan sambil berdiri di keluarga kamu, misalkan kakak minumnya sambil berdiri, makannya sambil berdiri, diingatkan, Kak, nggak boleh makan sambil berdiri, ya, nggak boleh minum sambil berdiri, duduk, Kak. Nah, itu akhlak kepada diri sendiri, ya. Terus kalau misalkan masuk kamar mandi bagaimana, Pak? Nah, itu juga termasuk akhlak kepada diri sendiri juga, ya, atau adab lah. Kalau adab itu sudah tentu baik, ya, atau bisa dikatakan adab. Nah, ketika kita masuk ke kamar mandi, gunakan kaki kiri kita dan membaca doa. Membaca doanya itu sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Apa doanya? Pasti apalah semua deh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'is. Ya. Jangan kita baca doanya di dalam, tapi di luar. Di luar kamar mandi ketika kita melangkahkan kaki kiri kita, sebelum mengangkat kaki kiri kita, sebelum mengangkat kaki kiri kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'isi. Baru melangkahkan kaki kiri kita ke dalam kamar mandi. Keluarnya kaki kanan, ya. Dengan apa doanya? Ya, boleh gufronak yang pendek, atau ya apa? Alhamdulillahilazi azhabah anil azah wa afan. Itu akhlak kepada diri sendiri. Adakah fungsinya, manfaatnya? Insya Allah ada. Karena semua yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita itu pasti ada manfaatnya. Baik diri kita maupun kepada orang lain. Yang ketiga,
Kepada siapa kita berakhlak? Kepada orang lain. Orang lain ini siapa saja? Orang tua, guru, ya, teman, ya. Jangan samakan perilaku teman kepada orang tua. Misalkan, ya, kamu berteman, kamu sama teman menyapa teman dengan "Hai bro" gitu. Tapi kalau ke orang tua jangan. Ya, misalkan kamu saking akrabnya sama teman, "Hai bro", ya, "Hai friend". Tapi kalau ke orang tua sama guru ya jangan seperti itu. Ya itu tidak berakhlak namanya. Ya, kalau orang tua misalkan tidak pandemi, sekarang pandemi. Kalau kemarin, nanti kalau sudah ada pandemi, kamu ketika bertemu orang tua ucapkan salam. Ya, ini dari pulang dari mana-mana gitu, ucapkan salam, terus cium tangannya. Nah, itu yang bagus. Tapi Pak, kalau orang tua kita lagi sibuk nggak gimana Pak? Ya udah minimal salam. Misalkan mama kamu lagi di dapur, kamu habis dari main, "Assalamualaikum". Mama lagi sibuk nih. "Mah, lagi apa, Mah?" "Lagi masak." "Oh," misalkan kamu perempuan gitu ya. "Oh, ya udah Mah, sini saya bantu." Nah, itu akhlak yang bagus. Ya. Terus setelah makan dibereskan piringnya, bantuin mama. Setelah bangun tidur dibersihkan kamar tidurnya. Itu akhlak kepada orang tua. Kepada guru ada juga akhlak. Kalau lagi nggak pandemi nih, ya, berucapkan salam, cium tangannya. Misalkan gurunya bawaannya berat, "Pak, boleh saya bantuin nggak?" Atau "Bu, saya boleh bantuin nggak?" Nah, itu menawarkan. Jangan cuek aja. Ada guru lewat cuek aja, itu tidak berakhlak. Terus mendengarkan ketika guru sedang menerangkan, tidak ngobrol, ya. Yang rugi kamu sendiri kalau ngobrol. Ya, guru sedang menerangkan pelajaran, menjelaskan pelajaran, kamu malah ngobrol. Akhirnya kamu nggak tahu, nggak ngerti. Nah, itu kamu sendiri yang rugi. Nah, begitu ya. Jadi itu akhlak kepada orang tua, guru, kepada teman. Ya, kepada teman. Nggak boleh membulinya. Ya, nggak boleh membuli. Apa sih bully itu? Kalau bahasa Indonesia itu namanya perundungan. Perundungan. Ya, tidak boleh membuli. Tidak boleh berkata-kata kasar kepada teman. Misalkan mentang-mentang akrab sama teman, ya, panggilnya dengan nama hewan. "Hei A", "Hai B", nggak boleh. Ya, itu maksudnya yang tadi itu singkatan ya, nama apa? Nama hewan lah, tidak Bapak lanjutkan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh memanggil teman kita dengan bahasa apa namanya? Kalimat-kalimat yang seperti itu atau kata-kata yang seperti itu. Itu tidak sopan. Ya, takutnya menjadi doa. Hati-hati ya. Ucapan kita bisa menjadi doa kalau kita sembarang mengucapkan. Makanya contohlah akhlak Rasulullah SAW. Ya itu. Nah, apa keutamaan dalam kita melaksanakan akhlak atau melakukan akhlak, terutama akhlak yang baik? Ya, apa sih keutamaannya? Yang pertama adalah menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, itu pasti sudah melekat dalam diri kita agama Islam. Betul tidak? Ya. Nah, sudah melekat. Nah, bagaimana dengan orang yang non-Muslim? Nah, kalau misalkan kita berakhlak yang tidak baik, maka non-Muslim bisa melihat, "Oh, kok agama Islam begitu ya? Tidak bagus. Ah, saya nggak mau masuk ke agama Islam. Orang-orang Islamnya aja begitu." Nah, itu tidak sempurna agama kita. Dilihatnya tidak bagus. Tidak baik di mata mereka.
Makanya contohlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah ditimpuki oleh batu, dilempari kotoran, tapi dia tidak membalasnya, malah mendoakannya. Subhanallah. Nabi Muhammad pernah dihina dan orang yang menghina itu sampai sakit, tapi Nabi Muhammad tidak ngatain, tapi Nabi Muhammad mendatanginya dengan membawa buah-buahan pada dia. Subhanallah. Padahal orang itu sudah menghina Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu memberikan kebaikan kepada dia, sehingga orang itu masuk Islam. Ya, nah itu. Jadi yang pertama adalah menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Jadi penilaian orang non-Muslim kepada kita, kepada agama kita, dilihat dari akhlak kita. Ih, orang Islam jelek banget ya. Minum sambil berdiri, makan sambil berdiri. Udah gitu kata-katanya kotor lagi. Nauzubillah min zalik. Ya, itu yang rusak agama kita jadinya. Makanya kalian berakhlak yang baik. Yang kedua, ya, apa keutamaannya dalam kita berakhlak yang baik atau akhlakul karimah? Yang kedua adalah kedudukan orang yang berakhlak itu sangat tinggi di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqon. Artinya, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Nah, Nabi Muhammad sudah pasti pada hari kiamat itu mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Nah, kita yang berakhlak baik, berakhlakul karimah, itu nanti ada di samping Nabi Muhammad. Ya, mulia tidak? Mulia sekali. Nah, itu orang yang berakhlak baik itu akan sangat tinggi kedudukannya di hari kiamat. Yang ketiga adalah bentuk kesempurnaan iman seseorang. Jadi iman seseorang itu ya dilihat oleh orang lain itu dari sempurna akhlaknya. Si A kalau mau makan baca basmalah. Bagus banget ya akhlaknya. Setiap melakukan perbuatan baik selalu baca basmalah. Ya, mau makan baca basmalah. Sambil duduk tentunya. Mau minum baca basmalah. Mau pergi baca basmalah. Mau apa? Mau aktivitas baca basmalah, mau belajar baca basmalah. Orang lihat, bagus banget ya akhlaknya. Nah itu. Ya. Jadi kelihatan kesempurnaan iman kita dari orang lain. Jadi orang lain itu menilai positif kepada diri kita, itu salah satu contohnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang terakhir adalah mendapatkan derajat orang yang sholat malam dan berpuasa. Nah, orang yang berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik itu mendapatkan derajat orang yang sholat malam dan berpuasa. Subhanallah. Sebagaimana dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW atau sabda beliau, innal mu'mina liyaliku bihusni khuluqihi darajata shaimil qaim. Sesungguhnya ya, orang mukmin akan mendapatkan kedudukan orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang berakhlak mulia itu kedudukannya sama dengan orang yang sering sholat malam dan berpuasa. Tentunya bukan puasa Ramadan saja, tapi puasa sunnah, Senin Kamis, Muharram dan sebagainya, itu sama derajatnya dengan orang-orang yang sholat dan berpuasa. Makanya kita berakhlak yang baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Bapak ingatkan, ini Bapak hanya mengingatkan saja, ya, khususnya bagi diri Bapak sendiri, umumnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kurangnya itu datang dari kebodohan Bapak sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Pepen. Pak Pepen suaranya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ya udah ada. Suaranya udah terdengar Pak. halo Pak, udah jelas Pak? Sudah. Halo? Sudah jelas Pak. Halo? Sudah jelas Pak Pepen. Alhamdulillah, acara Kultum pada hari ini berjalan dengan lancar, walaupun sedikit ada gangguan internet. Tapi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.